Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran bahasa Arab kelas 11 semester genap dengan judul kalimat fi'il. Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan dan waktu. Kalimah fi'il atau kata kerja terbagi menjadi 3, yaitu fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Fi'il madhi adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau atau dilakukan. Contoh, fataha Zaidun al-baba, sudah membuka Zaid pada pintu. Pada lafaz fataha Zaidun al-baba, fataha sebagai fi'il madhi yang artinya sudah membuka, Zaidun sebagai fa'il atau subjek, dan al-baba sebagai maf'ul atau objek. Fi'il mudhari' adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contoh, yaftahu Zaidun al-baba, sedang atau akan membuka Zaid pada pintu. Pada lafaz yaftahu Zaidun al-baba, yaftahu sebagai fi'il mudhari' yang artinya sedang atau akan membuka, Zaidun sebagai fa'il atau subjek, dan al-baba sebagai maf'ul bih atau objek. Fi'il amr adalah lafaz yang menunjukkan perintah suatu pekerjaan. Contoh, iftah al-baba, bukalah pintu. Pada lafaz iftah al-baba, iftah sebagai fi'il amr yang artinya bukalah siapa kamu, al-baba sebagai maf'ul bih atau objek yang artinya pada pintu. At-tarkib, kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab minimal terdiri dari 3 huruf. Ketiga huruf fi'il terdiri dari huruf pertama dari 3 huruf tersebut dinamakan fa' fi'il. Huruf kedua dari 3 huruf tersebut dinamakan ain fi'il. Huruf ketiga dari 3 huruf tersebut dinamakan lam fi'il. Perhatikan hal berikut ini. Pada lafaz fa'ala, fa sebagai fa fi'il, ain sebagai ain fi'il, dan lam sebagai lam fi'il. Contoh, pada lafaz hafidho, huruf ha sebagai fa fi'il, huruf fa sebagai ain fi'il, dan huruf dha sebagai lam fi'il. Contoh yang kedua, pada lafaz nazala, huruf nun sebagai fa fi'il, huruf za sebagai ain fi'il, dan huruf lam sebagai lam fi'il. Perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amr sangat tergantung pada bentuk mujarrad atau mazidnya. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli, bukan tambahan. Fi'il mujarrad dibagi menjadi 2. 1. Thulathi, hurufnya 3 asli semua. 2. Rubai, hurufnya 4 asli semua. Dengan demikian, fi'il paling sedikit hurufnya 3. Bila fi'il lafadznya kurang dari 3, pasti ada yang dibuang. Contoh, 1. Fi'il thulathi, nasara, mengikuti wazan fa'ala. 2. Fi'il rubai, takhraja, mengikuti wazan fa'lala. Wazan dan mauzun. Wazan atau rumus adalah kalimat yang dijadikan rujukan fi'il dalam jumlah huruf dan harokatnya. Mauzun adalah
fi'il yang merujuk pada salah satu wazan atau rumus. Fi'il madhi yang 3 huruf, perubahan ain fi'il ke mudhari'nya mengikuti 6 wazan, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Sedangkan untuk fi'il rubai mujarrad mengikuti wazan fa'lala yufa'lilu. Contoh: dakhraja yudakhriju. Perubahan madhi ke mudhari' pada fi'il selain tsulats mujarrad bersifat qiyasi, artinya rumusnya tetap. Fi'il mudhari' selalu ada tambahan sebelum fi'il madhinya, salah satu dari ana itu. Untuk kata ganti kamu atau dia perempuan menggunakan tambahan huruf ta. Untuk kata ganti dia laki-laki menggunakan tambahan huruf ya. Untuk kata ganti kita atau kami menggunakan tambahan huruf nun. Dan untuk kata ganti saya menggunakan tambahan huruf hamzah. Fi'il mazid adalah fi'il yang ada huruf tambahan dari huruf aslinya. Huruf-huruf tambahan adalah salah satu dari sa'altumuniha, yaitu sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif, dan ditulis sebagaimana adanya. Wazan atau rumus fi'il selain tsulats atau fi'il mazid adalah: untuk tsulats mazid yang rubai ada 3, yaitu fa'ala yufa'ailu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Untuk tsulats mazid yang khumasi ada 5, yaitu tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu. Untuk tsulats mazid yang sudasi ada 2, yaitu istaf'ala yastaf'ilu, if'ala yaf'alilu. Dan untuk yang rubai mazid ada 1, yaitu tafa'lala yatafa'lalu. Cara membuat fi'il amr. Fi'il amr pada hakikatnya terbentuk dari fi'il mudhari' mabni ma'lum dengan cara: 1. Membuang huruf mudhara'ah atau anaitu. 2. Menambahkan hamzah wasl bila huruf setelahnya mati. Bila tidak mati, maka tidak membutuhkan hamzah wasl. 3. Mensukun huruf akhir bila berupa huruf shahih dan membuang huruf akhir bila berupa huruf ilat atau alif, wawu, ya. Contoh pembuatan fi'il amr: hasuna yahsunu. Cara yang pertama dengan membuang huruf mudhara'ah ya, kemudian mensukun huruf akhirnya yaitu nun. Karena setelah huruf mudhara'ah ya dibuang tidak dapat dibaca, maka mendatangkan hamzah wasl sehingga lafadznya menjadi uhsun. Qala yaqulu. Langkah pertama dengan membuang huruf mudhara'ah ya, kemudian mensukun huruf akhirnya yaitu lam. Karena setelah huruf mudhara'ah ya dibuang lafadznya dapat dibaca, jadi tidak perlu mendatangkan hamzah wasl. Kemudian karena ada 2 huruf mati di belakang dan satunya huruf ilat, maka huruf ilatnya dibuang. Jadi fi'il amrnya adalah qul. Wa'ada ya'idu. Langkah pertama dengan membuang huruf mudhara'ah ya, kemudian mensukun huruf akhirnya yaitu dal.
karena setelah huruf mudharaah ya dibuang lafadznya dapat dibaca, jadi tidak perlu mendatangkan hamzah wasol, sehingga fi'il amarnya adalah aib. Allama yu'allimu. Langkah pertama dengan membuang huruf mudharaah ya, kemudian mensukun huruf akhirnya yaitu mim, karena setelah huruf mudharaah ya dibuang lafadznya dapat dibaca, jadi tidak perlu mendatangkan hamzah wasol, sehingga fi'il amarnya adalah alim. Qatala yuqatilu. Langkah pertama dengan membuang huruf mudharaah ya, kemudian mensukun huruf akhirnya yaitu lam, karena setelah huruf mudharaah ya dibuang lafadznya dapat dibaca, jadi tidak perlu mendatangkan hamzah wasol, sehingga fi'il amarnya adalah qatil. Cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.